Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Berkah 3 Menit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Ada amalan yang perlu kita ketahui, camkan dan hindari. Ini 10 perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Isra dari ayat 22 sampai dengan 38 disebutkan beberapa perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa sajakah perbuatan dan sikap manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Namun, seperti biasa, sebelum lanjut pada pembahasannya, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu, Anda semua sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut penjelasan 10 perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syirik, mempersekutukan Allah. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Quran surat Al-Isra ayat 22. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah adalah termasuk dosa besar dan bisa dikatakan perbuatan syirik, yaitu keluar dari Islam. Maka cepatlah kita bertaubat jika kita sadar perbuatan kita menyimpang dari ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan bagi kita. Yang kedua, berani kepada orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Yang ketiga, boros. Padahal di sekelilingnya banyak fakir miskin. Kita diperintahkan menunaikan hak terhadap orang miskin, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang terdekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surat Al-Isra ayat 26. Perbuatan boros yang membuang-buang uang, padahal di sekeliling kita banyak fakir miskin, itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan kemana harta kita belanjakan. Yang keempat, kikir. Oleh karena itu, kita diperintahkan janganlah terlalu kikir, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran surat Al-Isra ayat 29. Yang kelima, membunuh anak karena takut kemiskinan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 31. Setiap manusia yang lahir di dunia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin
bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin setiap manusia sudah diatur rezekinya. Maka kita tidak perlu khawatir takut rezeki kita tertukar dengan orang lain. Apalagi membunuh anak karena takut kemiskinan, itu termasuk dosa besar. Yang keenam, berzina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ketujuh, membunuh seseorang. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui kebatasan dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Yang kedelapan, memakan harta anak yatim. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Yang kesembilan, taklid buta, mengikuti syariat tanpa dasar nakli yang jelas. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Larangan taklid buta yaitu mengikuti tanpa dasar yang jelas. Sebagai manusia awam, apalagi dalam urusan agama, tentu kita jangan asal mengikuti, apalagi dalam pemahaman yang salah. Tentu kita akan terjebak dalam kesesatan. Ikutilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Pasti kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang ke-10, sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Sahabat beriman, perlu kita ketahui ke-10 larangan ini dalam kajian Surat Al-Isra ayat 22 sampai dengan 38 ditutup dengan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan tersebut jika kita melakukannya. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Quran Surat Al-Isra ayat ke-38. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari 10 perbuatan di atas. Amin Allahumma amin. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ilmu ini kepada kerabat, saudara, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.